Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyikapi Penolakan dari Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai ke 24. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, berkati kami untuk bisa mengenal, memahami kebenaran firman Allah, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami ucapkan, kami yakini, tapi kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Menyikapi penolakan, kita tahu dengan jelas hidup ini ada yang menerima kita, ada juga yang menolak kita. Atau dalam istilah media sosial, ada lover, ada hater. Itulah hidup kita. Kecuali kalau terlalu banyak hater, jangan-jangan kita punya problem dan masalah. Kalau banyak lover, jangan-jangan hidup kita memang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana menyikapi penolakan? Justru Paulus itu banyak sekali menghadapi penolakan, tetapi juga banyak sekali menerima, katakanlah penerimaan. Ada orang yang kemudian sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk dibimbing, digembalakan, dan ditolong oleh Paulus untuk bertumbuh dalam iman percaya akan pengenalan kepada Yesus. Di dalam bacaan yang kita baca dalam Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai 24, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan, memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang diyakinkan oleh perkataannya, ada juga yang tetap tidak percaya. Itu adalah bagian kehidupan Paulus yang memang sebagai rasul, sebagai penginjil. Pekerjaannya adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaannya adalah mentaati firman Allah, kemudian dilakukan dalam kehidupannya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, untuk memberitakan tentang Yesus. Paulus adalah pribadi yang tidak hanya asal memberitakan. Dia punya pengenalan firman yang sangat baik. Dia juga menguasai yang namanya itu hukum-hukum Musa, kitab para nabi-nabi. Karena kita tahu dengan jelas Paulus adalah seorang pembelajaran, seorang cendekiawan, seorang yang punya kemampuan secara akademis, tapi juga Paulus punya kemampuan secara karakter. Dan Paulus juga punya iman yang sangat luar biasa. Dan yang paling utama, Paulus punya cinta dan kasih yang sedemikian besar karena dia belajar daripada kasih Kristus yang sudah berkorban memberikan nyawanya untuk setiap manusia yang berdosa. Perjuangan Paulus dikatakan untuk menjelaskan siapa Yesus tatkala orang berdatangan banyak datang kepada Yesus, datang kepada Paulus, kemudian Paulus mengajar dari pagi sampai sore. Hasilnya ayat 24 dikatakan ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada juga yang tetap tidak percaya. Pada bagian ini sahabat seperjalanan, mari kita belajar mengenai tentang hidup. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kita tidak mungkin hadir dalam hidup ini menjadi jawaban buat semua orang. Jangankan Paulus, Tuhan Yesus sendiri tatkala kemudian punya murid-murid 12, ada satu menyangkal, ada juga yang satu mengkhianati. Itu dalam kategori dan kelasnya Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Siapa Paulus? Apalagi kita. Siapa kita? Sehingga yang namanya penerimaan dan penolakan adalah bagian yang kita akan temui. Siapa yang mencintai kita? Tentu yang paling utama adalah orang tua kita. Dan yang paling penting adalah Tuhan kita yang kita sembah. Yang mencintai dengan tulus, yang mencintai dengan sungguh-sungguh. Mengapa ada orang menghadapi penolak? Kemudian mengapa kita ditolak? Ada banyak aspek mengapa seseorang itu ditolak. Yang pertama karena tersaingi, itu adalah ada dalam kelompok orang-orang Yahudi. Kehadiran Paulus itu adalah menyaingi mereka, membuat popularitas mereka, pengaruh mereka itu berkurang. Jadi ada orang yang menolak. Penolakan itu didasarkan karena itu tersaingi. Kehadiran sebuah toko, tatkala toko sebelah, lalu kita punya toko kita lebih maju, toko sebelah kemudian semenjak kehadiran toko kita menjadi berkurang, maka pasti kehadiran kita tidak disukai. Jadi ada penolakan itu karena faktor itu mengganggu mereka, menjadi saingan buat mereka. Ada orang yang penolakannya itu memang sifatnya, karakternya seperti demikian. Karakter keras kepala, karakter ingin menang sendiri. Jadi tidak hanya berbicara tentang kebenaran firman Allah, hidup sehari-harinya pun demikian. Orang yang selalu ingin menang sendiri, orang yang selalu merasa benar sendiri, di dalam dunia ini tidak ada langit lain selain ada langit dirinya sendiri.
Sementara pepatah Tionghoa mengatakan di atas langit masih ada langit. Tetapi bagi orang ini, langit itu hanya dirinya, dunia itu hanya dirinya. Sehingga bagi orang-orang yang keras kepala, yang memang merasa diri paling benar, dia akan menolak apapun yang kita lakukan. Itu adalah penolakan tipikal yang kedua. Bagaimana dengan penolakan tipikal yang ketiga? Penolakan tipikal ketiga adalah orang yang mencari keuntungan. Mengapa kemudian orang tidak mau menerima Yesus ketika diberitakan? Kalau kemudian Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ikutlah aku dan tinggalkanlah seluruh harta duniamu. Mereka akan meninggalkan, bukankah itu terjadi? Kepada perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan semasa Yesus hidup. Tatkala tidak memberikan keuntungan, kita pun juga ditolak. Jadi ada banyak macam penolakan itu terjadi. Lalu mengapa di dalam bagian firman Tuhan Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai 24 ada mereka yang diyakinkan oleh perkataan Paulus dan mereka percaya, tetapi ada juga yang tetap tidak percaya. Pada ayat ke-25 dikatakan, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Inilah sebuah kenyataan yang ada. Yesaya, kitab Yesaya yang kemudian dikutip oleh Paulus yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 28, menjelaskan tentang nubuatan. Sesungguhnya itu bukan nubuatan Tuhan menentukan mereka tidak percaya. Tapi Tuhan tahu bahwa mereka akan tetap tidak percaya. Karena ada banyak alasan. Karena tersaingi. Karena kemudian tidak memberikan keuntungan. Karena aspek-aspek lain juga yang membuat dia kemudian itu melakukan penolakan. Tentunya orang Yahudi itu ada banyak aspek. Keuntungannya tergerus. Popularitasnya tergerus. Ada banyak aspek yang lain, sehingga kemudian tidak percaya. Karena orientasinya sesungguhnya bukanlah tentang firman Allah, orientasinya tentang diri sendiri. Aspek lain mengapa kemudian tidak percaya? Karena keras kepala, merasa dirinya paling benar. Langit itu hanya dirinya dan tidak ada yang lain. Sehingga firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya yang dikutip kemudian ditulis dalam Kisah Rasul pasal ke-28 yang firman Tuhan katakan. Mereka mendengar tidak mengerti, mereka melihat tidak menanggap. Karena hati bangsa ini telah menebal, sehingga Tuhan memberitakan berita itu kepada orang-orang yang bukan bangsa Israel, tapi kepada orang pada umumnya. Sahabat seperjalanan, kalau kita menghadapi penolakan, yang penting hidup kita benar, hidup kita tulus, hidup kita jujur, hidup kita berkenan kepada Allah. Kalau penolakan itu karena urusan dosa-dosa orang lain, mari kita belajar tenang dan berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami belajar tentang sikap bagaimana menyikapi penolakan. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.